Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang di subuh ini. Dari mulai tanggal 1 Agustus kemarin sudah diperiksa beberapa saksi. Mulai dari Pak Dedi, kemudian di hari Selasanya juga, maaf, di hari Selasa dan di hari Rabu. Hari Rabunya juga ada beberapa di Polsek, dan di Polsek itu cukup banyak, ada sekitar kurang lebih 14 orang. Uh, adalah yang paling terpenting di dalam pemeriksaan ini adalah kita berharap bahwa adanya perubahan-perubahan, adanya suatu hal-hal yang baru ya. Kalau misalkan hanya refresh saja, saya kira itu juga jadi tidak akan dinamis. Kita berharap ada sesuatu yang baru, dan tentunya kepada hal-hal yang bisa ke arah ditersangkakannya seseorang atau pelaku. Tinggal tunggu keberanian daripada Polda Jabar sampai sejauh mana bisa berani mentersangkakan seseorang. Nah, tentunya adalah ada dua hal yang harus diperhatikan, adalah yaitu dua alat bukti yang sangat kuat yang harus bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Nah, fenomena sekarang ini adalah banyak sekali saksi-saksi yang diperiksa, maka kita hanya tinggal melihat respon. Apakah ada yang merespon secara emosional? Apakah ada yang merespon secara tenang-tenang saja? Nah, ini yang harus kita cermati ya. Kita harus cermati. Kalau misalkan pada saat ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, maka ada yang meresponnya misalkan over ya. Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Kalau di luar kebiasaan ini, maka ini menjadikan pertanyaan ya. Kalau ada yang meresponnya secara over, secara membabi buta, secara emosional dan lain sebagainya, maka ini adalah ciri-ciri kepada apakah yang bersangkutan adalah mempunyai mempunyai hal yang ke arah-arah ke terduga ya. Nah, kenapa tidak? Karena sesuatu hal yang tidak wajar. Kalau sesuatu hal yang tidak wajar, maka itu menjadikan pertanyaan. Lain halnya pada saat misalkan ada pemeriksaan ini, tenang-tenang saja, ya santai-santai saja, menanggapinya biasa-biasa saja. Nah, justru kalau misalkan pada saat ada pemeriksaan di pihak kepolisian kemudian meresponnya secara aktif, secara emosional dan lain sebagainya, nah inilah patut diduga, ya. Berarti ada sesuatu hal dengan seseorang yang memang dia menyikapinya secara emosional dan lain sebagainya. Tentunya kita tinggal lihat dari pihak kepolisian. Apakah pihak kepolisian, saya yakin pihak kepolisian sudah membaca ini semua. Ya, saya yakin. Mudah-mudahan akan nanti adakan suatu pemanggilan lagi kepada orang-orang yang memang menyikapi dari pemanggilan secara emosional dan lain sebagainya. Kan ada hal yang harus ditanyakan tentunya. Kenapa Anda emosional? Kenapa Anda menyikapinya secara seperti itu? Seperti yang seperti yang tidak lazimnya pada orang-orang yang lain. Ya, ada juga yang kebalikannya. Ya, ada juga yang pada saat menyikapi ini seperti tenang-tenang saja, tapi hanya di luar, tidak tahu di dalamnya. Ya, hanya tenang-tenang saja, senyum-senyum saja, tidak ada emosional dan sebagainya di media, tapi kita tidak tahu kalau di balik itu semua, ya. Nah, justru ada yang dicurigai itu adalah yang memang satu emosional, yang satu lempeng-lempeng wae. Lempeng dalam artian adalah dia kalau tidak ada reaksi juga, itu pun harus kita curigai juga, kenapa tidak ada reaksi sama sekali. Tetapi ada yang santai, yang tenang, itu yang di tengah, yaitu yang dia tenang tapi ya ada, kalau emosi ada, bukan emosi ketegangan ada, wajar kalau namanya pemanggilan polisi itu kan ada tegang-tegang dikit ya. Seperti itu, ada wajar-wajar saja seperti itu. Nah, ada beberapa saksi yang kita lihat adalah seperti itu dalam menyikapi daripada pemanggilan saksi di beberapa hari ke belakang ini. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya ada pemanggilan-pemanggilan lagi, karena kita tidak cukup hanya cukup kemarin di hari Selasa dan dari hari Rabu ya, karena kita berharap ada pemanggilan-pemanggilan lagi. Kalau kita cermati dari beberapa saksi yang diperiksa, ya, ini ada penambahan saksi yang baru diperiksa sepertinya, yaitu adalah
pihak kepolisian saya lihat mencoba untuk mencari informasi dari saksi-saksi yang terlibat, yaitu warga-warga yang ada di lingkungan saksi-saksi. Jadi warga-warga itu yang ada di lingkungan saksi-saksi dipanggil ke polsek. Waktu itu saya lihat kemungkinan dari pihak kepolisian adalah ingin mempertanyakan apakah ada pergerakan-pergerakan di malam kejadian itu. Mungkinnya seperti itu ya. Apakah ada melihat seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini. Kalau pada saat misalnya pihak kepolisian mencari orang-orang baru atau di lingkungan seperti itu, maka diharapkan, seperti kalau pemikiran saya lah, diharapkan ada info-info yang masuk, yang baru, yang apakah ada yang melihat pergerakan di malam kejadian seperti itu. Maka saya berpikiran bahwa apakah ini dimaksudkan untuk mencari persesuaian, untuk melemahkan alibi yang selama ini memang sudah alibinya sudah sangat kuat. Maka kalau ada informasi-informasi terbaru, maka itu akan melemahkan alibi-alibi yang lama. Apakah itu? Ya tentunya tergantung nanti kalau memang ada. Tetapi sekarang masyarakat kebanyakan lebih baik bungkam daripada bersuara. Ya, ini kebanyakan ya, fenomenanya seperti itu. Pada saat mereka harus berhadapan dengan pihak kepolisian, apalagi ini kasusnya kasus besar, kasus pembunuhan, maka kecenderungan masyarakat itu lebih baik bungkam daripada bicara. Sekian persen yang bisa berani mau bicara, sekian persen. Bisa dihitunglah 0, sekian persen yang mau bersuara. Tetapi mereka lebih baik bungkam. Bisa saja mereka melihat, tetapi daripada ke bawah-bawah, daripada harus bolak-balik ke polisi, mereka biasanya lebih baik diam. Itu fenomena seperti itu, ya. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan ada yang berjiwa besar untuk misalkan melihat kemudian dia mau mengungkapkan, nah itulah orang yang berjiwa besar. Tetapi ya kebanyakan sih seperti itu ya fenomenanya, bahwa masyarakat kalau melihat hal demikian lebih baik bungkam daripada bicara seperti itu. Nah, tapi kan pihak kepolisian berusaha, barangkali siapa tahu ada yang informasi-informasi yang terbaru yang ke arah yang sangat krusial. Nah, mudah-mudahan juga nanti ke depannya ada pemanggilan saksi kembali ya. Gini, saya pernah di dalam channel saya pernah mengatakan bahwa demikian, bahwa kalau misalkan gini, ke arah-arah terduga untuk jadi tersangka, ke arah-arah pelaku, mungkin kita semua sudah bisa mengarahkan gitu ya. Dugaan, sekali lagi dugaan ya. Cuman kan tidak adanya alat bukti yang kuat yang bisa mentersangkakan seseorang itu untuk menjadi tersangka. Itu kan permasalahannya. Tidak ada CCTV yang melihat pergerakan di TKP. Kalau misalkan, kalaupun ada CCTV yang memperlihatkan pergerakan di luar TKP, itu pun akan hanya sebagai petunjuk, tidak bisa dijadikan sebagai serta-merta dijadikan sebagai alat untuk dua alat bukti yang kuat. Karena yang kuat itu kalau pada saat pergerakan TKP, sudah, itu tidak akan kemana-mana. Tetapi kalau di luar satu langkah keluar dari TKP, dari jalan situ, susah. Karena banyak alasan yang bisa alibi yang bisa disampaikan, mau pergi ke pasar mau belanja ngapain, tinggal alibinya aja seperti itu. Tapi kalau sudah ada track, ada di dalam TKP, di garasi diam, atau buka pintu, kena CCTV, sudah, itu sudah tidak akan lama lagi. Tetapi sekarang tidak ada di kasus Subang ini kan, tidak ada sama sekali, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memvideokan, tidak ada CCTV, jadi agak kesusahan. Nah, saya berharap ada dari jalan lain. Saya suka ungkapkan di video saya, mudah-mudahan ada dari arah lain. Dari arah lain, sehingga dicari kesalahan-kesalahan yang misalkan kita duga. Ada yang kita duga bahwa dia adalah pelakunya, maka cari kesalahan-kesalahan dia yang bisa dijerat hukum untuk mempidanakan dia. Minimal kalau sudah dipidanakan, tentunya kalau sudah masuk, itu kan pasti dia bilang begini kan, masa yang masuk penjara saya sendiri, sedangkan saya tahu dia ikut terlibat. Masa saya bersuara lah di situ.
maka akan bersuaralah semuanya di sana. Karena kalau orang sudah tidak diperhatikan, tidak ada keadilan, tidak diperhatikan, kemudian merasa tertindas, maka ya daripada gitu lebih baik bicara dikeluarkan semuanya seperti itu. Nah, tentunya inilah sebenarnya mungkin dari arah ini ya. Mungkin apakah ada arah-arah ini yang bisa tersangkakan diduga yang pelaku. Nah, tersangkakanlah dia, nah, maka di sana dia akan bersuara. Nah, tinggal dijalankan saja ini proses-proses ini. Mudah-mudahan ya, sekali lagi mudah-mudahan dari arah lain, mudah-mudahan bisa terkuaknya kasus Subang ini. Atau tiba-tiba ada orang yang muncul bersuara ya, berjiwa bermental emas, kemudian keluar mengatakan bahwa saya melihat si ini. Nah, kecuali ada yang demikian. Kalau ada yang demikian, nah, sudah ini berarti memang harus pada waktunya. Tetapi itu tidak bisa kita harapkan seperti itu ya. Ya, demikian pagi ini atau subuh ini untuk sementara. Mudah-mudahan nanti ada saksi-saksi lagi yang diperiksa, apakah besok atau hari Minggu atau hari Senin. Ya, kita tunggu saja ya siapa yang akan diperiksa di hari Senin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.